Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Nurrohim, SHI MEI, sebagai dosen pengampu. Perkenalkan, saya Faris Rekanadita Rahman dengan NIM 1810116023. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Fitur Layanan, dan Keamanan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM di masa pandemi. Yang pertama adalah pendahuluan. Sekarang ini peningkatan teknologi sangat berkembang pesat. Berbagai inovasi dan penemuan-penemuan baru telah lahir demi membantu urusan manusia. Perkembangan teknologi ini juga dibarengi dengan digunakannya gawai, yaitu HP, laptop, dan sebagainya. Dapat dilihat di tabel di bawah ini. Ada dari persentase dari seluruh penduduk Indonesia, smartphone itu 66,31%, tablet 6,52%, lalu laptop 78,64%, yang terakhir adalah komputer atau PC sebesar 7,97%. Pengguna gawai yang cukup tinggi ini di Indonesia juga dibarengi dengan penggunaan internet. Dari hasil survei yang telah diadakan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), bahwa pengguna internet di Indonesia sebanyak 143,26 juta jiwa atau sebesar 54,68% dari seluruh total penduduk Indonesia. Lalu fintech syariah ialah sebuah perpaduan atau gabungan inovasi antara aspek keuangan dengan aspek teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Indonesian Fintech Association, jumlah pemain fintech Indonesia tumbuh 78% pada tahun 2016. Maka sampai November 2016, IFA telah mencatat sekitar 134 hingga 140 perusahaan startup yang terdata. Sampai saat ini sudah banyak berbagai aplikasi fintech syariah. Seperti contohnya pada tabel di bawah ini yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan, ada fintech Amanah, ada fintech Alami Syariah, lalu ada fintech Investri Syariah, ada juga fintech Dana Syariah, dan lain sebagainya. Berikutnya di sektor UMKM, bisa dibilang cukup berkembang di Indonesia serta memiliki peranan penting dalam kancah perekonomian Indonesia. Usaha besar di Indonesia hanya memiliki proporsi sebanyak 0,01% atau sekitar 5.400 unit. Sedangkan UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total seluruh pelaku usaha Indonesia, atau ada sebanyak 56,54 juta unit. Usaha mikro menyerap tenaga kerja sekitar 107,2 juta, sementara itu usaha kecil 5,7 juta dan jumlah usaha menengah sebesar 3,73 juta. Berarti dapat dikatakan seluruh UMKM di Indonesia menggunakan sekitar 97% tenaga kerja Indonesia. Dapat dikatakan juga berarti UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Tercatat pada Biro Pusat Statistik bahwa pada tahun 2019, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto nasional tumbuh di angka 5%. Selain itu, dikutip dari web Kementerian Koperasi dan UMKM bahwasannya ditargetkan pada akhir 2020, kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor juga meningkat menjadi 18% dari angka sebelumnya yakni 14%. Juga dengan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional meningkat menjadi 61% dan pada rasio kewirausahaan menjadi 3,55%. Sehingga diharapkan kontribusi besar UMKM terhadap produk domestik bruto nasional dapat mencapai 65% atau sekitar 2.394,5 triliun pada tahun 2020.
Berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM. Yang kedua, bagaimana fitur layanan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM. Yang ketiga, bagaimana persepsi keamanan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM. Lalu pada tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi kemudahan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM. Lalu untuk mengetahui persepsi fitur layanan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM. Lalu untuk mengetahui pengaruh persepsi keamanan terhadap minat menggunakan fintech syariah pada UMKM. Berikutnya ada manfaat penelitian, yaitu aspek teoritis. Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi dalam mengkaji ilmu. Lalu ada aspek praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan yang bermanfaat dan berguna bagi pelaksana UMKM di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Bogor, agar pengetahuan mengenai fintech syariah semakin baik. Berikutnya ada landasan teori. Yang pertama, minat merupakan suatu dorongan dalam diri untuk menggapai sesuatu. Menurut KBBI, minat didefinisikan sebagai suatu kecenderungan hati yang besar terhadap suatu hal, atau bisa juga diartikan sebagai gairah. Lalu ada persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan dapat diartikan sebagai tingkat seseorang dalam mempercayai bahwa suatu sistem teknologi dapat dengan mudahnya digunakan tanpa usaha. Lalu ada fitur layanan, merupakan sebuah karakteristik yang berguna menambah fungsi dasar dari suatu produk. Dan karena fitur ini menjadi salah satu alasan konsumen untuk memilih menggunakan suatu produk tersebut. Lalu berikutnya ada keamanan, didefinisikan menjadi persepsi konsumen dalam keamanan ketika melakukan transaksi menggunakan e-commerce. Dapat diartikan juga persepsi keamanan sebagai kemungkinan kepercayaan yang subjektif dimiliki oleh konsumen bahwa informasi pribadi mereka tidak akan dilihat, disimpan, ataupun digunakan oleh pihak lain selama dalam perjalanan dan penyimpanan, sehingga secara konsisten menimbulkan harapan kepercayaan diri mereka. Lalu berikutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, ada penelitian oleh Umaningsih dan Wardani tahun 2020. Sampel dan alat uji adalah responden sebesar 114 dan alat uji adalah convenience sampling. Variabelnya persepsi kemudahan, fitur layanan, dan keamanan. Hasil dari penelitian ini, persepsi kemudahan bisa dibilang signifikan, fitur layanan dan keamanan tidak signifikan. Lalu yang kedua, penelitian oleh Sheikh et al. Tahun 2020. Sampelnya 205 responden dan alat uji adalah convenience sampling. Variabel dari penelitian ini adalah persepsi kemudahan, persepsi manfaat, dan inovasi konsumen. Dan hasil dari penelitian ini variabelnya signifikan. Yang ketiga, penelitian oleh Kristianti dan Pambudi tahun 2017. Sampel adalah mahasiswa di DKI Jakarta. Alat uji adalah metode kuantitatif. Variabel dari penelitian ini adalah persepsi kemudahan, persepsi kemanfaatan, fitur layanan, persepsi keamanan. Hasilnya seluruh variabelnya signifikan. Yang keempat ada penelitian oleh Wibowo tahun 2015. Sampelnya pengguna jasa komuter lain. Alat ujinya adalah metode kuantitatif. Variabelnya kepercayaan, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, fitur layanan, dan hasil dari penelitian ini seluruh variabel signifikan. Dan yang terakhir ada penelitian oleh Kurnianingsih dan Maharani tahun 2020. Sampelnya merupakan responden di Jawa Tengah dan alat uji adalah metode pengumpulan dan kuantitatif. Variabelnya persepsi manfaat,
persepsi kemudahan, fitur layanan, dan kepercayaan. Hasilnya adalah seluruh variabel signifikan atau positif. Berikut ada model penelitian. Ada persepsi kemudahan, fitur layanan, dan keamanan berpengaruh pada variabel X yang merupakan variabel Y yang merupakan minat. Hipotesis dari penelitian ini adalah hipotesis pertama, H1, variabel persepsi kemudahan berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah. H2, variabel fitur layanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah. H3, variabel keamanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat menggunakan fintech syariah. H4, variabel fitur layanan dan keamanan dan persepsi kemudahan berpengaruh secara simultan terhadap minat menggunakan fintech syariah. Berikutnya adalah metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Yang pertama adalah variabel Y yang merupakan minat. Indikatornya adalah pekerjaan, hobi, sosial, ekonomi, dan usia. Lalu ada variabel X1, persepsi kemudahan. Indikatornya mudah dipelajari, mudah dipahami, mudah bertransaksi, mudah memenuhi keinginan. Lalu variabel X2, fitur layanan. Indikatornya kemudahan akses, keberagaman layanan, keberagaman fitur, dan inovasi produk. Lalu X3, keamanan. Indikatornya jaminan keamanan, lalu kerahasiaan data. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat UMKM yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor. Lalu sampel itu menggunakan rumus Bernoulli. Sampel minimal 96,04, namun saya peneliti menggunakan 100 sampel. Sumber data primer berasal dari responden, data sekunder berasal dari studi kepustakaan. Lalu pengumpulan data menggunakan metode angket merupakan kuesioner melalui Google Form yang disebarkan kepada para responden. Lalu teknik analisis data menggunakan alat bantu software berupa SPSS, Statistical Product and Service Solution, untuk membantu menganalisa dan meregresi data. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf ada salah kata atau salah dalam penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.